Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Sekolah Dasar, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Bidang Peserta Didik. Selamat datang Pak Bambang, terima kasih kehadirannya. Kemudian yang kami hormati para pejabat fungsional madya dan pejabat fungsional muda di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar. Yang kami hormati para narasumber webinar ini, alhamdulillah sudah hadir Ibu Katerina, kita sambil menunggu juga narasumber yang lain, serta seluruh peserta webinar yang bertema Siap PPDB 2021. Peserta antara lain dari Dinas Pendidikan, dari LPMP seluruh Indonesia, para kepala sekolah, guru, dan masyarakat umum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam kegiatan webinar yang bertema Siap Penerimaan Peserta Didik 2021. Sebelum masuk kepada acara, terlebih dahulu saya akan sampaikan susunan webinar siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian 3, pengarahan direktur yang diwakili oleh Koordinator Fungsi Peserta Didik. Dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber. Untuk mengefektifkan waktu, kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah pengarahan dari Direktur Sekolah Dasar yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Bidang Peserta Didik. Kepada Bapak Bambang Hadiwalyo MPD, saya persilakan. Terima kasih Bu Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita semuanya yang hadir di webinar ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati narasumber Ibu Inspektur Jenderal Ibu Katerina Girsang, dan yang saya hormati
Bapak Narsum dari Kepala Dinas Kota Medan, dan Bapak semuanya yang hadir, yang semuanya dalam rangka mensukseskan kegiatan webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ibu Direktur, karena pada saat ini beliau rapat tentang pembukaan sekolah untuk tatap muka di DKI Jakarta. Oleh karena itu mendapat amanat untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, bahwa kita semuanya tahu bahwa suksesnya pendidikan itu juga dimulai dari bagaimana suksesnya penerimaan peserta didik baru. Kita sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan zonasi, yang itu adalah untuk memeratakan kualitas pendidikan. Itu diantaranya, dan untuk memenuhi rasa keadilan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kita tahun 2021 ini sudah menerbitkan Permen PPDB, yaitu nomor 1 tahun 2001, terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Ini harapannya permen ini bisa diterjemahkan oleh masing-masing daerah maupun masyarakat, nanti akan disosialisasikan terkait dengan permen ini, sehingga pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi yang sebelumnya, kami juga sudah monitoring pada daerah-daerah terkait dengan kesiapan menerjemahkan dari Permendikbud nomor 1 ini untuk kesiapan daerah. Rupanya masih harus dikuatkan dengan kegiatan webinar ini, sehingga harapannya ke depan pelaksanaan penerimaan peserta didik ini tidak menjadi kendala yang berarti dan sukses seperti apa yang kita harapkan. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan mengawali dari kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan semua panitia atas suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang atas arahannya. Bapak Ibu, seluruh peserta webinar yang kami hormati, narasumber yang akan tampil pada kesempatan webinar ini ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang, MH. Beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah Bapak Adlan, SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara. Dan yang ketiga, Bapak Andrea Arifsah Nasution MSc yang mewakili orang tua siswa. Baik, untuk kesempatan pertama ini saya berikan kesempatan kepada yang kami hormati Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang untuk menyampaikan paparannya. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat teman-teman Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen Potikmen, Bapak Ibu dari Dinas, serta para orang tua, para kepala sekolah, serta semua hadirin yang tidak bisa disebut satu persatu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan regulasi terkait Permendikbud PPDB nomor 1 tahun 2021. Saya persilakan teman-teman panitia untuk share. Lanjut. Nah, jadi ini adalah kebijakan yang masih berlangsung. Kebijakan yang masih berlangsung terkait dengan PPDB, masih 4 jalur, ya Bapak Ibu, dan salah satunya adalah kebijakan zonasi.
Tentu saja kita masih merasakan manfaatnya dari kebijakan berbasis zonasi ini ya untuk mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah, tidak hanya mengatur dengan jarak. Manfaat lainnya adalah bagaimana untuk keamanan siswa, siswi, khususnya anak-anak kita yang masih SD, ya mereka memiliki waktu istirahat yang cukup, tidak harus berjauhan dengan orang tua ya. Yang kedua adalah bahwa orang tua memiliki waktu yang cukup untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak kita, khususnya untuk anak SD, karena kita tahu pembentukan karakter itu justru sangat dibutuhkan ya pada waktu-waktu mereka masih pada di sekolah dasar. Lalu pemerataan akses pendidikan ya di sini adalah memperluas akses, lalu kondisi kelas yang heterogen ya, mungkin untuk SD tidak terasa karena kita tidak ada pembedaan seleksinya ya. Tapi ini untuk SMP dan SMA, lalu peningkatan kapasitas guru, mendukung pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal untuk SPM, dan penguatan pendidikan karakter. Ya, tadi sudah saya jelaskan, karena tanggung jawab memberikan pendidikan karakter adalah tanggung jawab orang tua, sekolah hanya menguatkan. Lalu menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli, ya ini paling banyak terjadi memang di SMP dan SMA ya, sekolah-sekolah yang selama ini dengan stigma favorit, serta menjadi alat ukur intervensi pemerintah pusat dan Pemda yang lebih fair, lebih adil, dan sehingga tidak berfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap selama ini sekolah favorit. Lanjut. Nah, jadi prinsip PPDB di Permendikbud 44/2019 itu ada 5 ya. Selain objektif, akuntabel, transparan, diskriminasi, dan berkeadilan. Nah, saat ini prinsipnya ada 3, tetapi di ayat 2-nya makna diskriminasi itu tetap ada. Jadi pelaksanaan objektif, akuntabel, dan transparan ini tetap dilaksanakan tanpa diskriminasi, sehingga substansi berkeadilannya juga masih tercermin ya di dalam pelaksanaan 3 prinsip ini ya, karena tanpa diskriminasi sudah memaknai makna keadilan. Sehingga kemarin dalam rapat harmonisasi Permendikbud usulan Kumham cukup 3, karena 3 ini ada pada PPDB persyaratan penerimaan murid baru yang ada di dalam PP 17 ya, pasal 64, pasal 72, dan pasal 74, dan pasal 82 ya, untuk PPDB SD dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi 3 ini mengacu kepada PP 17 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ya, sebagai turunan Undang-Undang Sikdiknas. Lanjut. Jadi ini dikecualikan syarat diskriminasi untuk gender tertentu dan agama tertentu, karena ada sekolah umum kita, PPDB ini kan hanya untuk sekolah umum, tetapi menerima anak-anak dari gender tertentu. Jadi ada sekolah khusus perempuan, sekolah khusus laki-laki. Jadi makna diskriminasi itu dikecualikan dari hal tersebut. Ini persyaratan calon peserta didik baru, karena ini kita terkait tentang jenjang SD, maka yang ingin saya sampaikan di Permendikbud 1/2021 ini ya, maksimal 7 tahun, yang kemarin adalah maksimal 12 tahun karena keterbacaan dari dari PP 17 2010. Ya, saat ini maksimal 7 tahun, ini sesuai dengan undang-undang. Ya, paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan sekolah memprioritaskan anak dulu yang berusia 7 tahun, baru setelah yang diprioritaskan sudah tidak ada lagi, silahkan untuk mengambil yang anak-anak berumur 6 tahun atau 5 tahun 6 bulan ya, yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta kesiapan psikis berdasarkan bukti rekomendasi dari psikolog profesional atau dewan guru. Ya, ini ada di dalam undang-undang dan PP 17, jadi kita mengutip saja. Jadi boleh nggak 7 tahun lebih atau 8 tahun? Boleh, sepanjang yang 7 tahun sudah diprioritaskan. Itu prinsipnya, bukan nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita yang berumur 7 tahun menjadi prioritas, itu karena perintah undang-undang. Lanjut. Ini untuk SMA saya skip saja karena tidak terkait bidang kita, jenjang kita saat ini. Lanjut. Ini saya ingin menyatakan jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk ya, apalagi SD ya. Calistung tidak menjadi tes masuk, itu masih ada norma tersebut Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak jangan dites dengan yang sudah bisa baca tulis ya. Karena perkembangan anak itu berbeda-beda ya. Jadi justru itu tanggung jawab guru-guru SD untuk memperkenalkan Calistung, bukan harus sudah bisa itu baru bisa sekolah ya. Lanjut.
Nah, saat ini ya mengapa jalur zonasi jadi penting? Karena ya data menunjukkan bahwa tamatan SMP ke bawah kita masih 57% ya. Tahun 2019 di atas 60, ini sudah ada peningkatan ya Bapak Ibu. Jadi ini PR kita bersama dengan kebijakan zonasi bahwa Angkatan Tenaga Kerja SDM Indonesia ya kita harap 10 tahun ke depan sudah tidak ada lagi yang tamatan SMP ke bawah, semua minimal SMA ya. Atau menengah ya. Jadi kita harapkan memang sekolah-sekolah itu menambah jumlah SMP dan SMA. Karena data menunjukkan bahwa semakin tinggi ya jenjangnya, jumlah sekolah kita semakin rendah, semakin kecil. Jadi jumlah SMP lebih sedikit dari jumlah SD, jumlah SMA dan SMK jika digabung lebih sedikit dari jumlah SMP ya. Jadi sudah tidak heran mengapa kita ada angka putus sekolah ini. Jadi kalau kebijakan zonasi Pemdanya nggak menambah SMP, maka persoalan PPDB bukan pada persoalan regulasi, tapi persoalannya pada goodwill pemerintah yang tidak mau menambah akses. Nah, penambahan jumlah SMP ini tetap harus memperhitungkan sekolah-sekolah swasta dan sekolah keagamaan yang ada di sekitar kita, di wilayah kita. Lanjut. Jadi pengecualian jalur PPDB yang kemarin dikecualikan 1-5 ini masih ada, 6-7 masih ada, 8 masih ada, yang hilang adalah swasta. Ya. Mengapa yang swasta hilang? Karena di dalam pasal 16 Permendikbud 1/2010 ini, di situ dikatakan pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB. Pelibatan ini, jadi ini yang dikecualikan dari 4 jalur, ya. Swasta tidak lagi jika dia dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam PPDB, ya, diajak kerjasama, ya, khususnya untuk penyaluran, ya. Nah, untuk penyaluran. Lanjut. Nah, ini ya, yang dulu ya dikecualikan di Permendikbud 44/2019 yang berlaku di tahun 2020 ya, saat ini ya dapat melibatkan. Jadi itu harus hilang supaya nanti ketika dilibatkan sekolah swasta tidak berpegang pada pasal dikecualikan gitu ya. Nah, jadi nanti sekolah swasta mana yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam dilibatkan, maka sekolah swasta ya itu harus diajak koordinasi dan sinergi. Ya kan, karena harus dihitung berapa sisa bangku yang ada di sekolah swasta tersebut. Ya, karena kami ini kekurangan bangku, kekurangan kelas, kekurangan sekolah misalkan. Sehingga kami ingin mengajak sekolah swasta koordinasi dengan kepala sekolahnya, berapa sisa bangkunya yang bisa menampung penyaluran kami. Jadi nggak boleh bersifat memaksa pemerintah daerah ya, tetapi harus berkoordinasi dan bersinergi. Nah, untuk SD saya rasa nggak menjadi masalah karena data pada kami menunjukkan pemenuhan zonasinya justru di atas 50%, sehingga tahun ini kita tambah bahwa untuk zonasi SD minimal 70%, Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah tadi ya, memang karena kita untuk SD rata-rata aksesnya sudah tidak menjadi masalah ya. Tinggal bagaimana kita lebih fokus lagi kepada lebih meningkatkan kualitas anak-anak SD kita. Lanjut. Nah, zonasi minimal ya yang kemarin anak SD adalah ini 50% ya, sekarang SD kan minimal 70%. Harus dengan kartu keluarga ya, bukan lagi dengan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili hanya dimungkinkan jika ya dalam keadaan tertentu, misalnya ada bencana alam atau bencana sosial, seperti kemarin ada di Sulawesi Barat, ada bencana alam ya, sehingga mungkin kartu keluarga yang ada hilang atau rusak sehingga tidak bisa digunakan, bisa menggunakan surat keterangan domisili. Tapi kalau tidak ada bencana alam, bencana sosial, maka hukumnya wajib menggunakan kartu keluarga yang minimal paling singkat diterbitkan 1 tahun ya, sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Lanjut. Ini penetapannya sekali lagi tidak ada perbedaan dengan tahun yang lalu, sehingga kalau Bapak Ibu tidak mengalami perubahan, silahkan untuk disampaikan kepada LPMP kami ya, dan juga untuk penetapan zonasinya ya dilaporkan kepada LPMP kami, karena ini akan menjadi dasar untuk melihat bahwa sekolah SD di sini sudah cukup atau belum, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengatakan kurang, kami berdasarkan peta zonasi ini ya, karena USB sekarang kan dibangun oleh Kementerian PUPR. Jadi data-data sekolah mana yang akan dibangun, kami akan melihat dari penetapan peta zonasi.
ya sebarannya memang kurang atau tidak ya, tetapi sekali lagi dengan memperhitungkan sekolah swasta dan sekolah keagamaan yang ada. Saya ingin menyampaikan bahwa kita dalam pelaksanaan PPDB ya tidak berebutan siswa dengan sekolah keagamaan dan sekolah swasta. Jadi kalau anak-anak kita memang ingin memilih sekolah sekolah swasta, sekolah keagamaan ya silahkan. Ya, itu hak mereka. Jadi kita nggak perlu membuka gelombang 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau memang sudah tidak ada yang terdaftar ya berarti kita harus berpikir oh ternyata sekolah SD di tempat kami kebanyakan. Ya, bahkan di Samarinda pernah ditutup 3 ya. Sehingga nanti bisa menjadi SMP. Nah, sekolahnya digabung jadikan SMP, lalu nanti efisiensi tenaga gurunya lebih efektif ya, guru-gurunya ditingkatkan menjadi guru SMP ya dengan pengembangan kapasitas, walaupun guru SD kan guru kelas ya. Nah, tinggal pengembangan kapasitas untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan mapelnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan ini sudah terjadi di Samarinda 2-3 tahun yang lalu. Lanjut. Ya, ini ya jalur afirmasi yang kemarin itu anak-anak yang penyandang disabilitas masuk zonasi, sekarang masuk ke jalur afirmasi ya, karena afirmasi adalah pengkhususan kemudahan bagi anak-anak tertentu, baik anak yang tidak mampu, anak keluarga miskin maupun dari penyandang disabilitas. Ya, jadi ini ada perubahan, dulu masuk zonasi, sekarang masuk ke jalur afirmasi. Lanjut. Untuk jalur afirmasi sama minimal 15%, tadi hanya melibatkan anak penyandang disabilitas ya, jadi ini masih sama ya, anak tidak mampu dengan KIP ya, lalu penyandang disabilitasnya masuk ke dalam jalur afirmasi, sehingga nanti seleksinya kalau jalurnya daya tampungnya lebih sedikit daripada peminat atau pendaftarnya, maka diseleksi dengan jarak yang terdekat dengan sekolah ya, kelurahannya atau RT RW-nya mana yang terdekat dengan sekolah, nah, itu yang diseleksi. Lanjut. Ini jalur perpindahan orang tua masih sama maksimal 15%, masih sama maksimal 5%. Dibuktikan dengan surat penugasan perpindahan ya dari instansi atau tempat kantornya ya, dan perpindahan itu ya diprioritaskan yang di bawah 1 tahun Bapak Ibu ya. Lalu kalau ada sisa kuotanya ternyata yang perpindahan itu dari 5%, misalkan daya tampungnya adalah 10 bangku gitu ya, 10 bangku, lalu ternyata yang daftar hanya 2 atau 3, maka sisanya dapat dialokasikan untuk anak guru yang bersangkutan ya. Kalau untuk SD ya, jadi anak gurunya. Walaupun sebenarnya sekarang kan SD SMP sudah gratis ya, sehingga seharusnya anak guru pun tidak masalah kalau dia bersekolah bukan di mana orang tuanya bekerja ya. Kenapa? Karena kita saja yang bukan guru percaya kok anak kita dididik oleh guru yang tidak kita kenal, masa guru tidak percaya diri gitu kalau anaknya dididik oleh koleganya sendiri yang dia kenal kan. Jadi ini jika memang zonasi rumah domisili gurunya tidak sama dengan zonasi sekolah guru tersebut ya. Ini hanya jika memang masih memungkinkan, silakan menggunakan jalur perpindahan orang tua. Lanjut. Jalur prestasi tidak ada, jadi saya skip aja. Untuk SD tidak ada jalur prestasi Bapak Ibu ya. Tahap pelaksanaan ini masih sama dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan daftar ulang, dan ini tidak memungut biaya ya, dilarang memungut biaya, termasuk sekolah swasta penerima dana BOS ya, karena komponen pembiayaan PPDB ada dalam komponen pembiayaan BOS reguler Bapak Ibu ya, dan ini berlaku untuk sekolah negeri, sehingga harus sama ya. Lanjut, tidak boleh melakukan pungutan-pungutan apalagi SD Bapak Ibu ya. Lalu pengumumannya masih sama ya, menggunakan mekanisme daring. Jadi kami minta dinas langsung membuat mekanisme daring ya, yang dibuat oleh dinas bukan oleh SD-nya masing-masing. Itu jadi tanggung jawab Pemda. Jadi kalau dinas tidak tahu bagaimana cara membuat mekanisme daringnya online,
maka silakan konsultasi ke Pusdatin kami ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa dinas langsung bisa mengontrol berapa sih anak-anak SD kita yang tidak tertampung ya di sekolah SD yang ada ya, tanpa harus menunggu laporan dari guru ya, karena tadi dinas punya kewajiban menyalurkan anak-anak yang tidak tertampung ke sekolah-sekolah terdekatnya. Nah, oleh karena itu ya, ini bukan sesuatu hal yang mustahil Bapak Ibu ya, kalau kita tahu penerimaan mahasiswa baru ya melalui jalur reguler SNMPTN saja, anak Papua saja bisa langsung daftar ke UI tanpa harus pergi atau berangkat ke Jakarta gitu ya. Apalagi ini hanya penetapan zonasi di dalam wilayah kecamatan atau kelurahan ya. Biasa SD kan penetapan zonasinya per kelurahan. Ya, jadi rasanya bukan hal yang mustahil ya, dan silahkan untuk berkoordinasi dengan Pusdatin untuk membuat mekanisme daring. Apalagi saat ini masih COVID, tentu pelaksanaan mekanisme daring selain untuk transparansi dan akuntabilitas jauh lebih memudahkan bagi seluruh masyarakat ya. Nanti bagaimana mekanisme daring ini PR-nya, biasanya orang-orang tua yang anaknya baru mulai SD kan tidak paham, dan ini PR untuk melakukan sosialisasi melalui juknisnya. Lanjut. Ini tahap pelaksanaan PPDB-nya ya. Lagi-lagi untuk SD, usia dan jarak tempat tinggal terdekat tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca dan menulis ya. Itu untuk SD ya. Lalu pengumumannya sesuai dengan jalur pendaftaran. Jadi kalau ada anak masuk melalui jalur afirmasi, diumumkan melalui jalur afirmasi. Kalau ada anak yang jalurnya melalui zonasi, diumumkan melalui jalur zonasi. Jadi pengumumannya jangan digabung. Sehingga orang tua tahu, oh teman anaknya ini masuk melalui jalur afirmasi. Ya, oh teman anaknya masuk melalui jalur zonasi. Nah, jadi ini yang penting sekali ya untuk diketahui ya. Nah, jalur nanti ada daftar ulang dan pendataan ulang ya. Tidak ada pemungutan biaya ya dari daftar ulang maupun pendataan ulang. Lanjut. Ini penyaluran kelebihan siswa sekali lagi adalah tanggung jawab dinas berdasarkan laporan sekolah. Ya, oleh karena itu penting dengan mekanisme daringnya dinas sudah yang membuat ya antar sekolah ya. Jadi sebelum dilaporkan dinas sudah tahu dan langsung melakukan penyaluran. Nah, nanti kalau pindah sekolahnya sudah penuh, pindah ke zonasi terdekatnya, zonasi kedua ya. Atau misalkan mungkin juga pindah ke wilayah perbatasan yang lebih dekat ya, dengan itu dengan zonasinya ternyata itu milik pemerintah daerah sebelah gitu, kabupaten sebelahnya. Nah, itu harus berlakukan kerjasama ya untuk mengetahui berapa yang saya tampung dari kabupaten Anda gitu ya. 20% atau 10% itu harus ada koordinasi. Jadi ini semua dilakukan sebelum ada pengumuman penetapan. Jadi orang tua tahu bahwa mereka sudah diterima di sekolah yang mana anak-anaknya. Lanjut. Ini perpindahan peserta didik ya, ini untuk kelas di atas kelas awal atau kelas 1 SD, misalnya kelas 2 ya, kelas 3 ya. Ini diatur mengenai perpindahan, tidak ada perbedaan dari yang tahun sebelumnya ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ini pelaporan dan pengawasan, jadi sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada dinas, dinas melaporkan kepada gubernur, ya atau bupati wali kota untuk SD kepada bupati wali kotanya ya, dan kami kementerian melakukan non-NEF ya, pelaksanaan PPDB ya melalui LPMP ya, dan kita juga melakukan pembinaan pengawasan dalam hal terdapat laporan-laporan yang mengatakan adanya penyimpangan terkait kebijakan regulasi yang ada di daerah yang berbeda dengan peraturan menteri ini. Lanjut. Nah, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini. Ini ada di dalam pasal 44 Permendikbud ini. Ini sesuai dengan perintah dari pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah, bahwa setiap kebijakan daerah harus mematuhi NSPK, yaitu peraturan menteri teknis ya, dalam hal pelaksanaan PPDB. Kebijakan daerah, petunjuk teknis daerah PPDB harus berpedoman pada Permendikbud 1 2021. Dan bentuknya harus peraturan kepala daerah, karena yang boleh mengatur harus kepala daerah, bukan dinas ya. Ini juga permintaan dari Kemendagri untuk menegaskan kembali. Nanti SE kami akan segera meluncur minggu ini ya terkait PPDB yang akan ditandatangani oleh Pak Menteri. Dan itu nanti di situ dijelaskan bahwa petunjuk teknisnya harus peraturan kepala daerah.
Nah, tapi mungkin untuk jadwal-jadwalnya, bagaimana metode seleksinya bisa dengan keputusan dari kepala dinas ya Bapak Ibu ya. Tolong nanti dibedakan ya dari jadwal kapan pengumuman, kapan pendaftaran, kapan pendaftar PPDB, kapan seleksinya, kapan pendaftaran pulangnya, itu cukup dengan keputusan dinas mengenai penjadwalan. Tapi peraturan yang mengacu pada peraturan Juknis PPDB ya untuk pemerintah kabupaten kota untuk jenjang SD dan SMP itu harus dengan peraturan kepala daerah. Lanjut. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ada perubahan, jadi poin-poinnya perubahan batas umur SD yang maksimal 7 tahun dari kemarin ya, ada dari sampai 12 ya. Lalu persentase jalur zonasi SD minimal 70%, yang kemarin adalah 50%. Pemda dapat melibatkan sekolah swasta ya bersinergi dan tidak boleh memaksa ya perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur zonasi pindah ke jalur afirmasi. Maka menjadi syarat utama tidak boleh pakai surat keterangan kecuali ada bencana alam, bencana sosial di wilayahnya. Jalur prestasi SMP SMA ini ya untuk yang nilai UN ya, dampilkan surat keterangan, ini nggak berlaku untuk SD. Jalur perpindahan orang tua sisanya dapat dialokasikan untuk anak guru setempat. Nah, saya pikir itu yang terkait langsung dengan SD ya. Jadi SD nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6 ya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mendapatkan paparan saya dari panitia. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini kanal pelaporan, saya harap sekali lagi seluruh dinas sekolah memiliki kanal pelaporan ya, sehingga dapat membantu melakukan pengawasan, mendapatkan informasi langsung dari masyarakat ya, sehingga kita bisa langsung dapat memberikan pelayanan yang sangat optimal kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Dan saya ingin sampaikan bahwa juknisnya tolong segera dan disampaikan dan disosialisasikan tidak hanya kepada sekolah tapi juga kepada orang tua murid dan juga kepada sekolah-sekolah swasta ya, apalagi sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan pelibatan dalam PPDB ini. Ya, tadi tolong sekali lagi sehingga kita dapat melaksanakan PPDB tahun 2021 dengan aman dan lancar, tanpa masalah, tanpa kegaduhan lagi. Sekali lagi terima kasih dan segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Catherine yang sudah menyampaikan paparan materi terkait Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan SMK. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan dengan narasumber berikutnya, apabila ada dari peserta yang ingin menanyakan, boleh silahkan, bisa dimulai dari chat sambil kita ada paparan lagi dari narasumber selanjutnya. Yang kedua, narasumber sudah hadir, sudah bergabung dengan kami, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Pak Adlan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sudah hadir. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak ya. Semangat ya. Iya, pandeminya belum berakhir nih Pak, jadi kita harus betul-betul daya tubuh kita harus kuat dan sehat. Baik Bapak, melanjutkan tadi materi dari Bu Catherine. Kesempatan ini dipersilahkan untuk Bapak menyampaikan materi selanjutnya. Saya persilahkan Pak Adlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang siang hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, yang mana siang hari ini kita melakukan kegiatan webinar dalam rangka penerimaan peserta didik baru jenjang SD dan SMP untuk kami di Kota Medan. Yang kami hormati Ibu Inspektorat Jenderal Ibu Katarina M. Girsang, Bu Dr. Katarina M. Girsang. Kemudian kami hormati juga Ibu Direktur Pembinaan SD,
Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD. Kemudian ada juga adik saya ini Andre Arifsah Nasution yang dulu pernah bertugas bersama-sama kami. Dan juga ada, saya lihat di situ ada Pak Bambang Awe hadir juga. Kemudian moderator kita Nenek Kartika. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan paparkan tentang penerimaan peserta didik baru baik tingkat SD maupun SMP. Kalau di Kota Medan pada prinsipnya ya setiap PBDB itu selalu antusias masyarakat untuk mendaftar ke sekolah negeri, apalagi sekolah-sekolah favorit. Nah, jadi untuk SD di Kota Medan yang jumlahnya 382, kemudian untuk SMP jumlahnya, untuk SMP negeri jumlahnya 45, seluruhnya selalu diserbu oleh masyarakat untuk mendaftar. Bahkan semua sekolah yang ada di Kota Medan, hampir seluruhnya kelebihan pendaftarannya, pendaftarnya melebihi kota dari yang akan kita terima. Jadi pada tahun yang lalu itu untuk Kota Medan, kami kan zonasinya ya polanya tetap zonasi 50%, kemudian jalur afirmasi 15%, jalur mutasi 5%, dan prestasi 30%. Nah, jadi dari semua jalur tersebut, semuanya terpenuhi oleh pendaftar. Jadi cukup antusiaslah di Kota Medan ini, baik dari tingkat SD maupun tingkat SMP. Itulah sekilas gambaran untuk Kota Medan. Jadi kami tetap menerimanya itu secara sesuai dengan jalur yang kami lakukan tadi. Namun terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran, kami melakukan komunikasi dengan semua pihak, khususnya dengan kepala daerah. Kalau kami di Kota Medan tentu dengan Pak Wali Kota. Kami konsultasikan terlebih dahulu tentang proses syarat-syarat pendaftaran peserta didik baru yang ada di Kota Medan. Kemudian selanjutnya juga kami meminta masukan dari pihak stakeholder kami dengan DPR ya, DPR yang membidangi pendidikan, DPR Komisi 2, kami dialog juga, kami bahas tentang juknis PBDB di Kota Medan, baik dari tingkat SD maupun untuk SMP-nya. Nah itu, jadi sekilas seperti itulah kalau di Kota Medan. Jadi pendaftaran di Kota Medan itu hampir semua sekolah antusias masyarakat. Jadi nanti setelah negeri terpenuhi, barulah swastanya yang, mohon maafnya, barulah nanti yang tak diterima di negeri itu baru mendaftar ke swasta. Itulah posisi di Kota Medan sekilas untuk saat ini. Kira-kira seperti itu, Ibu Nenek Kartika ya, gambarannya. Kemudian ada juga beberapa hal kendala PBDB yang kami lakukan, karena waktu tahun yang lalu itu PBDB dilakukan secara online ya. Yang pertama kendalanya tentu akses internet bagi pendaftar. Terkadang di daerah-daerah tertentu juga agak susah koneknya untuk kepada para pendaftar. Nah kemudian yang juga kendala adalah pihak pendaftar atau orang tua siswa kurang teliti dalam pendaftarannya. Terkadang mereka harus benar-benarlah kita berikan pemahaman supaya jangan salah di dalam memilih dalam pendaftaran tersebut. Nah kemudian masih banyak yang kurang paham dalam menggunakan aplikasi online ya. Ini juga tentunya menjadi kendala di dalam pendaftaran peserta didik baru. Kemudian pendaftar dengan NIK di luar kota menginput data dengan domisili di Kota Medan, ini pun menjadi kendala karena terkadang dia tidak connect ya, karena tempat domisili dengan pendaftarannya itu berbeda lokasinya. Kemudian yang kelima, NIK juga tidak terdaftar di Dukcapil. Ini juga jadi masalah karena dari NIK saja akan kelihatan kalau dia tidak terdaftar atau tidak sesuai domisili dengan jalur zonasinya pun akan jadi masalah. Kemudian yang keenam ada juga kesalahan pada saat pengisian jarak pada jalur zonasi. Terkadang begitu mereka salah mengisi jarak, ini udah merugikan karena
padatnya penduduk yang ada di Kota Medan, sedikit saja jaraknya berbeda sudah menimbulkan kerugian bagi para pendaftar. Hanya jarak beberapa meter saja, tentu ya, yang mana yang lebih dekat zonasinya, itulah yang lebih beruntung dia mendaftar di sekolah tertentu atau sekolah pilihan dari anak-anak didik kita yang ada di Kota Medan. Nah, itulah Bu Nini ya, yang keadaan di Kota Medan yang selama ini kami alami. Barangkali demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak Adlan. Terima kasih sudah memberikan gambaran seperti apa proses penerimaan peserta didik di Kota Medan khususnya ya. Jadi di sana tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adlan, prioritas pertama negeri ya Pak ya. Iya. Baru setelah itu ketika daya tampung di negeri sudah terpenuhi, lari ke swasta. Mungkin itu yang jadi gambaran seperti apa penerimaan peserta didik di Kota Medan. Untuk selanjutnya kita beralih ke perwakilan orang tua siswa ya Pak, mohon izin. Dari orang tua siswa sekolah dasar, Bapak Andrea sudah hadir di sini, bergabung dengan kami. Silakan Pak, ini sudah ada kakak kelas. Kakak kelasnya, Bapak Kepala Dinas nih. Pak Andrea? Mungkin lebih keras lagi ya suaranya ya. Seperti itu. Silahkan Pak Andrea. Apakah suara saya kedengaran? Kurang itu. Sepertinya agak jauh Pak. Kenapa ya? Apakah suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Terdengar tapi seperti jauh Pak Andrea. Ya, kurang kencang Pak Andre. Kurang kenceng kata Pak Bambang. Mungkin bisa dicek lagi untuk speakernya atau jaringan headset. Apakah suara saya sudah terdengar? Masih seperti tadi Pak? Seperti tadi ya? Apa sedang dalam perjalanan atau di suatu tempat? Tidak, saya lagi di kantor. Lagi di kantor. Sebentar Ibu. Ini langsung. Malah nggak dengar Pak. Mohon izin sambil menunggu Pak Andrea. Sepertinya jaringan yang memperbaiki dia agak terdengar. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat. Boleh langsung saya bacakan sambil saya ini ya, supaya nggak diulang ya. Betul, lebih efektif baik ya waktunya. Bu Catherine, ya. Silakan Bu Baik. Catherine. Yang bisa saya jawab akan saya jawab ya. Pertama dari Ibu Siti ya, Khadijah. Apakah nilai akreditasi menjadi syarat masuk SMP di jalur prestasi? Ini memang akan tertuang di Juknis PPDB di Jakarta, Bu. Kemarin kami sudah menyarankan memang kalau untuk jalur prestasi seharusnya kalau untuk masuk SMP ya, kalau untuk nilai raport mungkin bisa dikomposisikan ke dalam ke dalam proporsi akreditasi, itu bisa saja ya. Kemarin itu bukan berarti itu menjadi syaratnya, tetapi mereka hanya mengatakan kalau
sekolahnya akreditasinya A, maka peluangnya lebih besar daripada akreditasi B. Tapi bukan menjadi syarat nilai, Bu, ya. Jadi kemarin kami memang menyarankan kalau untuk prestasi lebih baik menggunakan sertifikat atau hasil perlombaan ya, sertifikat hasil perlombaan tingkat SD, tingkat kabupaten, tingkat kota atau tingkat provinsi ya, yang sudah lebih teruji ya, bukan menggunakan lagi akreditasi. Mengapa? Karena walaupun dia mungkin dari akreditasinya C atau B, tapi ketika dia mengikuti perlombaan sains tingkat perlombaan sains tingkat kabupaten kota, tapi dia bisa lolos sebagai juara 1, seharusnya itu tidak menjadi dasar. Ya memang ini tidak berhubungan langsung dengan prestasi siswa. Nah, tapi kalau nilai raport itu silahkan memang kalau masih ingin menggunakan persentase dari akreditasi, tapi itu hanya untuk persentase jumlahnya saja, Bu. Nah, kemarin bukan untuk syarat seleksi. Kemarin sih demikian, Bu. Jadi ini akan dikonsultasikan kemarin dari Bukadisdik DKI, menerima masukan kami, tapi akan dikonsultasikan kembali gitu, Bu. Jadi kami memang selalu mengharapkan kepada dinas, kalau ingin fair dapat anak-anak yang unggul ya gunakan saja perlombaan-perlombaan tingkat kabupaten ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bukan yang diselenggarakan oleh sekolahnya ya. Kalau sekolahnya itu bukan tingkat kabupaten, tapi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melibatkan semua sekolah yang ada. Nah, itu memang kami ingin mendukung ke depan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi itu lebih menggalakkan perlombaan-perlombaan anak-anak tersebut, sehingga kalau misalkan anak tersebut ya prestasi akademiknya itu yang menjadikan dasar utama ya, misalkan dia lomba fisika kabupatennya gitu kan, maka nanti dilihat dia punya perlombaan yang non akademik nggak gitu. Ternyata dia pernah menjadi juara 1 juga untuk pelatihan dasar kepemimpinan misalkan, seperti, atau dia mungkin juga punya lomba non akademik di tingkat olahraga atau seni ya, misalkan dia lomba juara 1 badminton tunggal gitu ya. Nah, itu kan bisa menjadi plus ya. Jadi dia juara fisika, lalu dia punya perlombaan bidang olahraga atau seni, lalu nanti nilai raportnya tuh hanya menjadi penambah. Nilai apa yang dilihat misalkan ya, kalau dia masuk ke SMA ya nilai sainsnya berapa gitu ya. Atau kalau dia lombanya fisika dilihat nilai matematika ya. Jadi jangan dilihat nilai raport rata-ratanya, tapi justru di mana dia berprestasi di mapelnya sesuai dengan prestasi akademiknya gitu. Nah, sehingga itu baru kita benar-benar mencari anak yang unggul, karena biasanya anak-anak itu yang kalau dia pinter matematika, pinter fisika gitu ya, atau pinter sains, biasanya dia lemah di olahraga gitu ya, sehingga nanti kalau dilihat nilai rata-ratanya mungkin bisa rendah gitu ya, atau lemah di bahasa Indonesia misalkan seperti itu. Jadi nanti dilihat ya dia lombaannya bahasa Inggris, maka lihat nilai bahasa Inggrisnya di raportnya gitu. Jadi tidak nilai rata-rata, itu baru fair. Itu kemarin masukan yang kami minta Bu Siti kepada Bukadisdik DKI ya, untuk untuk mempertimbangkan kembali nilai akreditasi. Tapi kalau hanya kalau nilai raport di plus akreditasi silahkan, karena memang saat ini nilai sekolah kita kan memang beda kualitasnya, dan ini masih menjadi tugas pemerintah daerah ya, karena selama ini lebih fokus pada sekolah-sekolah yang bagus ya, sehingga terjadi yang seperti ini dalam masa transisi. Lalu untuk untuk SD itu harus ya Bu ya, gitu ya, usia itu yang diprioritaskan Bu ya. Jadi kalau yang SD dari pendaftar tersebut ternyata sudah diprioritaskan, masih ada sisa bangku, maka silahkan mau di atasnya atau di bawahnya ya, silahkan gitu ya. Jadi habis SD 7 tahun lalu gunakan yang 6 tahun, lalu 5 tahun 6 bulan masih ada sisa bangku, silahkan. Kalau ada yang 8 bulan. Untuk SD itu memang yang pertama diseleksi dari umur, baru pakai jarak, karena ini ada di dalam PP 17 2010. Ya, jadi kalau untuk Ibu Farah memang digunakan seleksi umur, karena ini adalah akses ya, ini perintah dari undang-undang dan PP 17 ya Bu ya. Nah, Pak Imam, bagaimana tindakan untuk sekolah yang menerima peserta didik secara berlebihan sehingga sekolah tidak kebagian? Nah, ini yang pasti, makanya dalam penetapan zonasi kita lihat ya, bahwa yang disebut secara berlebihan, misalkan kapasitasnya ternyata adalah 200 ya, maka dia tidak boleh menerima lebih dari 200, karena memang bangkunya sudah tersedia 200 ya. Nah, oleh karena itu penting sekali tadi memang dinas untuk langsung turun melihat mana yang terlalu berlebihan, sehingga nanti harus disalurkan sekolah yang kurang. Misalkan dinas di sini 1 SD, 1 zonasi, ada 3 SD, SD 1, SD 2, SD 3.
ya ternyata favoritnya ternyata paling banyak yang lolos di SD 1 karena jarak. Nah, dinas yang harus membagi ke SD 2 dan ke SD 3 gitu ya. Dan jangan sampai tadi sudah masuk ke SD swasta tiba-tiba pindah gitu ya, pindah ke swasta. Nah, kenapa memang jalur SD SMP ini masih menjadi favorit seperti di Medan ya, karena gratis Bapak Ibu ya. Karena gratis, makanya lebih favorit daripada sekolah swasta gitu ya. Apalagi kalau sekolah swastanya adalah sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya ya. Tapi kalau orang tua yang memang memiliki goodwill terkait pendidikan anaknya gitu ya, dan mereka mampu, mereka pasti lebih cenderung kalau untuk SD SMP ya di kota-kota besar lebih cenderung untuk khususnya SD lebih cenderung untuk mengambil sekolah swasta yang baik ya. Tapi kalau memang di daerah-daerah agak beda ya dengan daerah-daerah kota besar di mana sekolah swastanya kualitasnya jauh di bawah sekolah SD, nah sekolah negeri maksud saya ya, sehingga memang seperti yang disampaikan Pak Kadis dari Medan yang terjadi demikian. Oleh karena itu penting sekali memang kita juga tidak membiarkan kondisi di mana sekolah-sekolah swasta kita tuh kualitasnya hanya begitu-gitu saja. Ya, penting sekali bagi dinas untuk memperhatikan ya bagaimana sekolah swasta kita tuh harus didorong lebih baik lagi ya. Kalau memang tidak bisa didorong lebih baik ya disuruh tutup saja Pak. Apalagi kalau mereka hidup hanya berdasarkan bosnas ya, bos-bos dari pemerintah. Nah, oleh karena itu ya sehingga kita bisa fokus pada pengembangan kualitas sekolah-sekolah negeri kita. Saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan Bu. Apakah ada persyaratan khusus fisik dalam peserta dalam SD? Tidak ada Ibu ya, fisik tidak ada persyaratan ya, hanya umur ya. Hanya umur dan jarak nanti yang menjadi seleksi ya. Apakah zonasi PPDB hanya untuk berlaku zonasi untuk sekolah negeri? Prinsipnya demikian Bu Rina. Jadi kalau ada sekolah swasta ya itu bersifat dapat dilibatkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau ada sekolah swasta yang tidak dilibatkan oleh pemerintah daerah maka dia tidak berlaku 4 jalur ini ya. Apakah jika sekolah swasta ikut bekerja sama ada biaya masuk sekolah ya. Jadi nanti pembiayaan itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah ketika dia menyekolahkan anaknya melibatkan sekolah swasta ya. Itu adalah perintah dari PP 2 2017 ya dan Permendikbud 35 2018 tentang pemenuhan standar minimal pendidikan Bapak Ibu yang di pasal 27 bahwa APBD harus memprioritaskan anak yang tidak mampu. Jadi kalau misalkan ada sekolah swasta dilibatkan, disalurkan 5 orang ya ke sekolah swasta tersebut oleh dinas, maka dari 5 orang tersebut ternyata ada anak yang tidak mampu, ada anak yang mampu, maka wajib dulu anak yang tidak mampu diprioritaskan. Kalau memang dinasnya mampu, untuk yang anak yang mampu di biaya APBD silahkan. Ya, jadi dari 5 misalkan 2 orang yang tidak mampu, maka 2 orang itu wajib diprioritaskan dibiayai. Itu perintah dari Permendikbud 35 tahun 2018 turunan dari PP 2 2017 tentang pemenuhan SPM ya. Jadi ada dan itu harus dimasukkan dalam mekanisme kerjasama dalam PPDB ya, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ketika melibatkan sekolah swasta wajib membiayainya. Nah, apakah PPDB wajib menggunakan metode daring? Prinsipnya iya Bu Astian ya. Jadi tetap prinsipnya iya kecuali memang daerah tersebut sudah masuk dalam remote area yang tidak bisa ya. Jadi kalau daerah-daerah sekarang sudah sekolahnya sudah mendapatkan bantuan pulsa kuota dari pemerintah pusat dari Kemendikbud, otomatis dia harusnya pakai jalur daring ya Bu ya. Nah, kalau yang daerah 3 itu otomatis tidak ya Bapak Ibu Astian ya. Jadi kalau maaf Pak Astian ke Bu Astian ya. Jadi kalau memang daerah tersebut jangankan di daerah 3T ya, mungkin di daerah-daerah dekat Jakarta juga masih ada yang jaringannya juga belum ada. Nah itu jadi tidak wajib, tapi prinsipnya kalau sudah ada jaringan wajib untuk menggunakan internet atau daring. Nah, jika menggunakan KK baru, ada perubahan data dalam KK, apakah tidak menjadi kendala syarat domisili? Iya. Jadi kalau KK barunya di bawah setahun tidak boleh, ya, karena ini banyak yang menjadi modus ya. Jadi ya KK barunya itu harus minimal setahun. Yang kedua adalah harus bersama orang tua pindah. Jangan orang tuanya berubah dari KK yang pertama dan kedua, ya. Kebanyakan orang tuanya ibu-ibu bapak RT ya atau ibu RT setempat atau ibu lurah ya, ini yang nggak boleh ya. Jadi prioritaskan yang orang tuanya bersama pindah kakaknya ya. Apabila Ibu Aisyah, apabila tempat tinggal siswa berada pada perbatasan desa sebelah secara kakak desa A, sedangkan sekolah di desa sebelah
jaraknya lebih dekat, bolehkah sekolah di desa tetangga? Nah, kalau memang desanya itu beda zonasi, ya itu tinggal disalurkan. Tapi kalau beda Pemda yang punya gitu ya, misalkan Bekasi dengan Jakarta itu ada mekanisme MOU kerjasama. Ya misalkan kelurahan di daerah Jakarta Timur gitu ya, kecamatan Jakarta Timur berbatasan dengan Bekasi ya, misalnya Harapan Baru atau Harapan Indah Bekasi gitu ya. Nah, atau Cikunir. Nah, itu nanti Wali Kota Bekasi harus koordinasi dengan Gubernur DKI ini berapa yang ditampung dari warga Bekasi yang sekolah di daerah Jakarta Timur yang berbatasan dengan Bekasi. Nah, itu yang harus dikoordinasikan. Tapi kalau misalkan desa tersebut, desa A dan desa B itu yang punya adalah satu kabupaten, ya itu tinggal bagaimana penetapan zonasinya saja. Karena bisa saja satu zonasi 2 desa, tergantung penyebaran sekolah yang ada. Ya, Bu saya mudah-mudahan bisa memahami. Lalu Bu, apakah penerimaan anak usia 6 tahun tidak bermasalah di Dapodik? Nah, ini nanti di Dapodik kami harus menyesuaikan, Bu ya. Jadi Dapodik nanti akan menyesuaikan dengan regulasi, harusnya tidak bermasalah ya. Jadi kalau ada yang bermasalah tolong dilaporkan ya melalui LPMP, dan nanti Dapodiknya harus menyesuaikan karena Dapodik harus mendukung apa yang diatur dalam Permendikbud ya, bukan sebaliknya ya. Jadi silahkan kalau memang regulasi yang Permendikbud ini ternyata di Dapodik belum terakomodir, monggo Bapak Ibu untuk melaporkan kepada LPMP atau langsung kepada direktorat terkait ya. Batasan umur terendah SD berapa tahun? 5 tahun 6 bulan. Kalau sudah ada surat keterangan dari psikolog ya atau dewan sekolah yang mengatakan bahwa anak ini memiliki kecerdasan istimewa dan secara psikis ya siap untuk bersosialisasi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang 5 tahun 6 bulan di dalam Permendikbud 1 2021 ini sama dengan Permendikbud yang sebelumnya ya. Apakah sertifikat lomba harus dilegalisir dinas atau di korporat? Terima kasih. Nah, itu nanti ditunjukkan ketika daftar ulang semua yang asli, tidak harus ya. Jadi lampirkan saja yang fotokopinya atau di scan ya yang di dalam pendaftaran. Nanti ketika daftar ulang semua dokumen-dokumen yang di scan dilampirkan dalam pendaftaran itu dibawa lalu ditunjukkan yang aslinya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus dilegalisir oleh dinas. Di SD untuk tingkat kecamatan zonasinya bagaimana, sebab banyak warga yang masih cenderung ingin menyekolahkan anaknya di SD kota ya. Maka sekolah dekat tidak dilirik. Nah, inilah PR untuk meningkatkan kualitas ya, sambil kita melihat ya, kalau memang ternyata ingin banyak di sekolah dan SD-nya banyak yang tidak ada peminatnya gitu ya, silahkan SD-nya diperkecil kelasnya atau mungkin digabungkan dengan SD yang lain. Jadi kita bisa efisiensi juga tenaga guru kita. Bapak Ibu ya, sekali lagi kita tidak rebutan sekolah, rebutan anak murid. Sekali lagi negara hadir bagi anak-anak kita yang belum tertampung di sekolah swasta dan belum tertampung di sekolah keagamaan. Disitulah kita hadir. Kalau memang di sekolah kita suatu saat, di daerah kita suatu saat tidak perlu SD lagi, di satu kecamatan ya tidak apa-apa, karena ini adalah hukum alam atas penyebaran penduduk ya, yang harus dipahami. Jadi tidak perlu khawatir nanti SD-nya digabung jadikan SMP. Selamat siang, apakah batasan umur untuk sekolah swasta harus mengikuti SD negeri? Ini perintahnya kan dari undang-undang ya Bu Irma ya. Jadi memang prinsipnya undang-undang itu mengatur bahwa SD itu maksimal 7 tahun, itu ada di undang-undang dan itu berlaku untuk sekolah swasta kalau kita baca undang-undang sistem pendidikan nasional. Apakah sekolah luar biasa prosedur pelaksanaan PBB ini sama dengan sekolah umum? Tidak, Ibu Santi ya. Itu sudah ada pengecualian dalam Permendikbud 1 2020. Ya, 2021 ini sama dengan Permendikbud sejak awal ya, Permendikbud 17 tahun 2017 tentang PPDB, bahwa untuk sekolah pendidikan khusus ya tidak diwajibkan untuk mengikuti regulasi PPDB di dalam Permendikbud ini. Saya pikir sudah semua saya jawab. Ya. Masih ada ya? Oh enggak ya, sudah saya jawab semua ya. Terakhir bagaimana bila sekolah swasta dekat kami sudah mulai PPDB sejak akhir semester 1 sehingga SD kami kekurangan siswa baru ya. Jadi sekali lagi Bu Sri, saya katakan bahwa kita tidak rebutan siswa ya, tidak rebutan. Kita hadir ketika masyarakat kita belum terlayani di sekolah swasta maupun sekolah keagamaan. Nah, enggak masalah. Apakah kita akan mengurangi rombel atau menggabungkan sekolah ini justru untuk efisiensi tenaga guru kita. Ingat saat ini kita sendiri sudah kekurangan guru. Jadi kalau memang di wilayah kita ya dekat rumah saya juga lama-lama SD-nya juga banyak yang tutup karena tadi penyebaran penduduknya
Ya, usia-usia yang muda sudah pindah dari wilayah rumah saya. Jadi ya itu adalah konsekuensi dari perubahan penyebaran penduduk. Jadi tidak perlu khawatir nanti SD-nya digabung ya, dan ini sudah terjadi di Samarinda 2-3 tahun yang lalu, menggabungkan 3 SD menjadi 1 ya. Atau yang 2 SD digabungkan mendirikan SMP ya, karena pasti jumlah SMP kita masih kurang. Ya, nanti guru-gurunya ditingkatkan kapasitasnya untuk menjadi guru SMP. Ya, itu yang perlu dipersiapkan oleh kita. Sekali lagi, ini hukum alam yang tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting kita tidak rebutan dengan sekolah swasta, mengingat sekolah swasta itu diizinkan operasionalnya oleh pemerintah daerah, sehingga juga harus didukung untuk tetap hidup dan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Catherine, luar biasa. Bapak Ibu, ini sekitar hampir 20 pertanyaan dijawab tuntas oleh Bu Catherine. Baik, sambil mungkin ada pertanyaan lain dari perwakilan orang tua siswa, Pak Andrea, apakah sudah bisa? Sudah terdengar suara saya, Ibu? Nah, ini baru bagus, Pak. Suaranya ini lebih jelas. Silakan. Terima kasih Bu Catherine sudah menjawab seluruh pertanyaan. Silakan Pak Andrea. Sama. Oke, terima kasih kepada Ibu Nini. Ya, terima kasih kepada saya ucapkan kepada Ibu Direktorat Sekolah Dasar, Ibu Sri Wahyuningsih. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas, merupakan abang saya, role model saya juga ini, sudah lama kenal, juga dulu pernah kerja bareng gitu. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang ada di Kemendikbud, ya, kepala sekolah, guru, dan juga semua orang tua yang ada hadir pada siang hari ini. Ya, jadi saya ingin singkat saja. Jadi izinkan saya share PPT, Bu. Silakan Pak Andrea. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak Andrea. Oke. Silakan. Oke, jadi saya akan sebenarnya topik ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama ya. Kebetulan kita sudah duduk bersama di sini bareng, ada pengambil kebijakan, ada juga di sini Bapak Kepala Dinas, orang tua. Mungkin ada satu yang kurang di sini, Bu. Perwakilan guru kayaknya kurang ini. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang siap penerimaan. Judul temanya adalah siap penerimaan peserta didik baru PPDB 2021. Dan saya akan berbicara sedikit tentang dari sudut pandang orang tua dan sedikit tentang pendidikan. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya itu Andrea Arifsyah Nasution. Saya punya anak umur sekarang 9 tahun. Sekarang sudah duduk di kelas 5 SD. SD-nya merupakan di salah satu kota Medan, ya, SD percobaan. Nah, jadi anak saya pertama kali masuk di SD itu tahun 2017. 2017 itu mungkin di mana PPDB dengan sistem zonasi belum diterapkan di Kota Medan. Jadi kalau nggak salah sistem zonasi itu diterapkan, mohon koreksi kalau saya salah, tahun 2018. Jadi mungkin ada beberapa orang tua juga bertanya tentang apa itu PPDB dan mengapa ada sistem zonasi. Nah, PPDB itu kita sudah tahu, sudah seperti dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yang sangat singkat dan padat. Ya, PPDB itu penerimaan peserta didik baru, dan pada tahun 2018 ada namanya sistem zonasi ataupun pemecahan daerah. Nah, yang menarik adalah apa yang melatar belakangi zonasi ini. Mungkin saya sendiri lah, Bu, sebagai orang tua, mungkin saya terbawa dari pemahaman orang tua saya sebelumnya gitu ya. Jadi ada namanya paradigma
paradigma ataupun pengakuan lah di tengah-tengah orang tua ini, namanya sekolah favorit. Sekolah favorit itu mungkin diakibatkan ya mungkin antusias siswa ataupun orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Saat itu mungkin sudah lumrah. Yang kedua itu mungkin kuota sekolah, ya kuota sekolah yang tidak memenuhi, jadi sehingga tidak bisa menampung siswa yang jumlahnya tadi mungkin banyak, ya, dan juga kualitas sekolahnya. Nah mungkin itu memang dari dulu mungkin sudah mengakar saya rasa permasalahan ini. Mungkin sekarang sudah diperbaharui atau diperbaiki oleh Dinas Pendidikan ataupun pemerintah ataupun dari Kemendikbud sendiri. Nah yang kedua itu ada yang namanya kompetisi di antara siswa. Jadi kompetisi di antara siswa itu mungkin terjadi sering gengsi-gengsian antara siswa ini. Mungkin ada prestisi di hati siswa ketika dia bisa sekolah di sekolah yang favorit. Nah, yang berikutnya itu ada namanya fasilitas sekolah juga. Jadi ketika mungkin sekolah itu dianggap favorit, ya, ketika sekolah itu memiliki fasilitas yang bagus, ataupun mutu sekolahnya yang bagus, ataupun kelengkapan sekolahnya yang bagus. Nah, ada juga masalah yang pernah saya ketemui ketika saya dulu juga pernah mengajar di sekolah, yaitu saya pernah mewawancarai seorang siswa, bahwasanya siswa itu rela, ataupun mungkin karena ada kompetisi di antara siswa tadi, jadi siswa itu rela sekolah atau bersekolah di jarak yang cukup jauh. Misalnya kalau di Medan itu dulu ada kabupaten yang namanya Langkat. Jadi jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah itu lebih dari 1,5 jam perjalanan. Jadi saya berpikir kenapa mesti mengambil sekolah yang begitu jauh sampai di kota Medan, sementara ada sekolah-sekolah yang mungkin dekat dengan rumahnya. Nah yang berikutnya mungkin nggak pungkiri ada namanya prestise seorang tua. Mungkin saya juga merasakan ketika misalnya anak saya juga bisa bersekolah ataupun orang tua saya lah, saya katakan dulu. Mungkin ada suatu kebanggaan di hati orang tua ketika melihat anaknya atau belajar di sekolah yang bagus, ataupun keinginan orang tua untuk menyekolahkan atau mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Mungkin inilah paradigma yang terjadi sehingga muncul muncul suatu polemik tersendiri di dunia pendidikan. Nah, jadi dengan adanya sistem zonasi ini, tujuannya itu adalah untuk menghilangkan paradigma ini. Paradigma di mana sekolah itu sebenarnya tempat menimba ilmu. Jadi artinya karena sekolah tempat menimba ilmu, dimanapun kita sekolah itu sama saja. Yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan ilmu tadi. Jadi mungkin kemampuan anak itu memang sudah berbeda-beda. Memang kemampuan anak berbeda-beda, tapi memang fungsi sekolah itu adalah tempat belajar. Itu memang yang harus diketahui. Nah, saya juga sudah melihat tindakan pemerintah ya melalui Kemdikbud untuk menghilangkan ataupun menghapus gap antara ekspektasi orang tua dan permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Yang pertama melalui landasan hukum yang diterbitkan oleh Kemendikbud, yaitu Permendikbud tentang PPDB tahun 2019 nomor 51 tahun 2018, Junto Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Itu diperbaharui juga mungkin diperbaharui oleh Kemendikbud melalui peraturan PPDB 2019 Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Sekarang juga sudah dijelaskan tadi oleh pemateri sebelumnya. Yang pertama, itu juga ada Permendikbud terbaru ya, itu nomor 1 tahun 2001. Jadi saya rasa
ada perbaikan-perbaikan yang terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan dan kualitas pendidikan yang terbaik. Nah, mungkin karena paradigma ini terlalu lama di tengah-tengah masyarakat, untuk menghapus atau untuk menghilangkan kesenjangan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin ada pro dan kontra di dalamnya. Nah, yang saya hadapi juga selama ini itu sudah sangat, kalau di daerah saya itu sudah pelaksanaan PPDB ini dengan sistem zonasi sudah sangat bagus diterapkan. Tidak sedikit orang tua mengatakan bahwasanya misalnya dulu sekolah itu sulit sekali untuk dimasuki gitu. Tapi sekarang dengan adanya PPDB, dia sudah mungkin anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah favorit sekarang sudah bisa masuk sekolah favorit. Kenapa? Karena mungkin sekolah favorit tadi yang sebelumnya dianggap favorit itu dekat dengan rumah, dekat dengan domisili dari orang tua tadi. Yang kedua, ada juga orang tua yang bilang nggak perlu jauh-jauh untuk sekolah. Kenapa? Karena sudah ada sistem zonasi tadi. Jadi anak-anak cukup jalan kaki saja, karena di daerah saya juga ada sekolah yang dengan jalan kaki juga sudah sampai ke sekolah. Yang ketiga juga dapat mengurangi biaya atau cost dari orang tua, terutama transport. Kalau misalnya anak sekolahnya jauh, mungkin dibutuhkan transport. Jadi transport ini mungkin memakan biaya yang cukup besar. Cuman memang karena tidak ada pro dan kontra, pastilah ada tugas rumah atau pekerjaan rumah bagi kita semua, dari orang tua, sekolah, dan juga pengambil kebijakan ataupun pemerintah dan semua pihak-pihak yang terkait. Nah, mungkin mungkin saya sudah memodelkan sedikit tadi malam ya mengenai sistem zonasi ini untuk mendapatkan sesuatu yang win-win solution, saya bilang, terhadap semua pihak. Jangan kebijakan ini merugikan siswa ataupun orang tua ataupun sekolah ataupun pihak yang lainnya. Jadi mungkin arah kebijakannya ini mungkin nggak mewakili semua karena banyak variabel-variabel yang terkait di dalamnya. Mungkin ini hanya sedikit variabel yang saya masukkan, yaitu orang tua, sekolah, dan juga pemerintah atau pengambil kebijakan. Mungkin pemerintah bisa mendapatkan input dari orang tua bagaimana tentang pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini berlaku di lapangan, dan juga ataupun mengambil input masukan dari pihak sekolah tentang bagaimana persiapan sekolah mengenai PPDB ini, apa keluhan guru ataupun keluhan sekolah tentang setelah diterapkannya PPDB ini dengan sistem zonasi. Nah, mungkin itu menjadi input bagi pemerintah atau Kemdikbud untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan selanjutnya. Ya, mungkin yang kebijakan yang merupakan yang dapat merangkul semua aspek ataupun semua elemen dari pendidikan itu sendiri. Nah, setelah mungkin dapat dari data dari sekolah dan juga orang tua, barulah bisa mengeluarkan kebijakan. Ya, kebijakan tersebut mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu tentang Peraturan PPDB nomor 1 tahun 2021. Nah, itu peraturan tersebut mungkin bisa disosialisasikan kepada sekolah, ya mengenai bagaimana sekolah tersebut mempersiapkan dirinya untuk beradaptasi dengan peraturan yang baru tadi, ataupun bagaimana sekolah berlaku atau mengambil tindakan terhadap peraturan yang terbaru tadi. Yang kedua, juga fungsi sekolah terhadap peraturan yang baru tadi harus mengingat bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menimba ilmu. Ya, menimba ilmu artinya sekolah tersebut bisa mengedukasi tidak hanya siswa, tapi juga orang tua dan lingkungan sekitarnya. Karena sekolah itu merupakan tempat edukasi, jadi harus bisa mengedukasi masyarakat, harus juga bisa mengedukasi orang tua, siswa yang bakal menjadi peserta didik di sekolah tersebut.
Nah, setelah itu mungkin baru dari sekolah bagaimana caranya mensosialisasikan atau menyampaikan peraturan tadi kepada orang tua, sedemikian sehingga orang tua siswa tidak merasa kesulitan dalam menemukan sekolah-sekolah untuk anaknya ataupun terhadap atau atau mensosialisasikan kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua bisa mendapatkan informasi mengenai peraturan-peraturan yang terbaru dari pemerintah. Dan orang tua juga saya menekankan di sini ya juga memaknai apa makna sekolah. Jadi makna sekolah itu tadi saya bilang itu tempat menimba ilmu. Jadi tidak ada perbedaan antara satu sekolah dan sekolah yang lainnya. Jadi di mana sekolah itu memang tempat untuk anak belajar. Jadi mungkin sebagai orang tua kita juga harus bisa memaknai makna sekolah tadi. Yang kedua, mengapa saya bilang tadi sekolah di mana saja tidak ada batasan untuk tidak ada batasan untuk bisa menimba ilmu di sekolah ataupun sekolah itu sama. Kenapa? Karena informasi yang kita peroleh saat ini juga sudah terbuka. Saya bilang mau informasi tentang apa saja bisa kita peroleh dari media sosial. Apalagi kita sekarang sudah memasuki yang namanya era revolusi industri 4.0 dan kita ingin juga bergerak ke revolusi industri 5.0 di mana semua informasi sudah bisa kita dapatkan dengan mudah ataupun ilmu tadi mungkin bisa kita dapatkan dengan mudah. Mungkin dengan sedikit mengulik-ulik ataupun dengan teknologi kita bisa dapatkan dari semua itu. Jadi misalnya dari sosial media, dari YouTube ataupun dari mana saja. Jadi dari situlah anak itu bisa belajar, tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga belajar dari pengalaman mereka sendiri. Jadi anak bisa belajar di mana saja. Jadi itu pembicaraan saya hari ini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi tujuan dari zonasi itu adalah ada 5 ya. Yang pertama itu tidak diskriminatif terhadap siswa. Yang kedua itu objektif, ya, transparan dan akuntabel serta berkeadilan. Nah, semua tujuan ini tidak akan tercapai jika tidak adanya kerjasama dari pihak orang tua, pihak sekolah, dan juga pihak pengambil kebijakan. Jadi marilah kita sama-sama berkoordinasi, ya, berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia ini atau khususnya di Indonesia ini. Jadi dengan adanya PPDB sistem zonasi ini kita bisa membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Mungkin ada yang tidak tersampaikan oleh saya ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan bagi semua, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andrea yang sudah menyampaikan materi mewakili orang tua siswa sekolah dasar. Silakan saya kembali ke forum tanya jawab. Ada beberapa lagi pertanyaan Bapak Ibu di sini yang sudah diseleksi oleh tim kami. Tadi ada beberapa yang sudah langsung dijawab oleh Bu Catherine ya, sepertinya. Sedang berlangsung terus ya Bu ya? Ya sudah langsung ya, soalnya saya sambil rapat raker nih, rapat DPR. Mohon maaf, mudah-mudahan sudah terjawab. Betul, Bu Catherine, sangat padat memang jadwalnya. Kalau dari sisi Pak Andrea atau Pak Adlan terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat tadi, apakah ada tanggapan atau komentar? Silakan. Di unmute Pak, mohon maaf. Ya, silakan Pak Adlan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sebenarnya tadi menyikapi dari ada pertanyaan yang di chat tadi, salah satunya adalah di sini
pendaftaran ya, ada pendaftaran sekolah swasta yang lebih awal katanya dari sekolah negeri. Memang di Medan pun ada beberapa sekolah favorit itu yang sebelum negeri buka pendaftaran mereka sudah tutup pendaftaran, tapi itu sekolah-sekolah favorit lah. Seperti kalau di Medan sekolah Sutomo misalnya, kemudian Metodis, dan kemudian San Thomas ya, dan kemudian ada beberapa sekolah lagi lah yang swasta favorit. Itu memang mereka lebih awal sebelum buka pendaftaran di negeri. Nah, kemudian kalau negeri memang pada umumnya selama masa pendaftaran sekolah negeri selalu kelebihan pendaftaran muridnya tadi. Memang tadi seperti dikatakan adik saya Andre Arifsa dulu sekolah yang kami pimpin pun itu selalu dari sebelum dibuat zonasi muridnya yang mendaftar itu dari luar daerah ke SMP Negeri 1 Medan lah contohnya. Sekolah yang pernah kami pimpin beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi dengan adanya zonasi tentu ini adalah membuat ya lebih berkeadilan lah kita katakan. Lebih berkeadilan. Kenapa? Karena ya tentunya memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bersekolah di sekolah yang favorit tadi. Jadi zonasi ini memang kalau kami katakan sudah sangat baiklah salah satu syarat untuk PPDB yang telah kita lakukan dalam kurun waktu ya 2 tahun terakhir inilah kita katakan dengan pola zonasi. Nah, memang ada beberapa permasalahan. Ada satu sekolah lagi yang kita katakanlah dia terletak di perbatasan dengan kabupaten lain. Misalnya Medan itu berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Nah, anak Deli Serdang sebelah dinding dia dengan sekolah ini Kota Medan. Kepingin juga dia masuk ke sekolah tempat yang sekolah di Kota Medan, tapi ya bisa diterima setelah memang kota di Medan itu memang masih membutuhkan untuk menerima siswa dari daerah tetangga, kita katakan dari kabupaten sebelah gitu. Nah itu, ya itulah kira-kira Bu Nini ya. Kalau dari Medan gambarannya seperti itu. Yang jelasnya di Kota Medan hampir seluruh sekolah negeri semuanya yang tadi saya katakan jumlahnya 382 SD negeri, semuanya muridnya terpenuhi, kemudian yang SMP 45 juga ya terpenuhi dengan pendaftar, hanya saja memang swasta, udah banyaklah swasta yang memang kita katakan yang dia mungkin fasilitasnya tidak cukup ya, kemudian masyarakat juga peminatnya kurang, akhirnya sudah banyaklah sekolah swasta yang pada kita katakan tutup lah karena memang situasi kondisi dari fasilitas yang dimiliki oleh yayasannya gitu. Jadi sekarang kalau di Kota Medan, kalau swasta yang maju dan favorit itu sangat diminati dan negeri pun ya semuanya tidak ada masalah, sangat diminati oleh pendaftar baik seluruh pendaftar yang ada di Kota Medan. Terima kasih. Apa? Suaranya Ibu di mute. Terima kasih Pak Adlan sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi di chatroom. Sambil menunggu saya ingin membacakan juga beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab langsung oleh Ibu Catherine dari para peserta webinar. Di antaranya ada Ibu Ermawati yang menanyakan apakah batasan umur untuk sekolah swasta harus mengikuti SD negeri. Kemudian dari Irsanti 94, bagaimana jika di sekolah luar biasa apakah sama prosedur pelaksanaan PPDB dengan sekolah umum? Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana mengatasi bila sekolah swasta yang dekat SD kami mulai PPDB sejak akhir semester. Nah, tadi seperti yang sedikit telah dibahas oleh Pak Adlan ya, ini juga sudah dijawab. Tadi saya bacakan dulu. Jika PPDB SD berpedoman pada zonasi dan usia, bagaimana maraknya sekolah swasta yang tidak menerapkan undang-undang? Kemudian dari Ibu Suryani, SD kami jauh dari SMP sehingga tidak bisa masuk dalam zonasi. Apakah lewat jalur afirmasi juga dilihat jarak seperti tahun kemarin? Kemudian ada dari Pak Sudirman, apakah wajib diterima calon siswa sudah usia 8 tahun tetapi kelengkapan administrasinya tidak lengkap, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran calon siswa tidak ada.
Ini pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Catherine melalui kolom chat. Jawaban untuk Ibu Erni, pembinaan harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat karena Dinas Pendidikan adalah sebagai pembina dan pengawas sekolah swasta nasional. Kemudian untuk Ibu Suryani, dalam penetapan zonasi SMP oleh Pemda, semua sekolah negeri harus dimasukkan, jangan sampai ada yang tidak dimasukkan. Seleksi jalur afirmasi dan perpindahan orang tua juga dengan jarak. Selanjutnya jawaban untuk Pak Sudirman, usia 8 tahun bisa diterima sepanjang usia 7 tahun sudah semua diterima. Jadi ini masih ada alokasi atau kuota untuk sekolah, maka bisa diterima seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini jawabannya harus dengan bukti akta kelahiran. Ini mungkin terkait tadi kelengkapan ya. Harus ada bukti akta kelahiran atau surat keterangan dari rumah sakit tempat di mana anak tersebut dilahirkan. Kemudian mungkin ini yang belum diberikan jawabannya dari Ada Hari Fadli, minta saran dan solusinya jika ada orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk sekolah dasar negeri yang seharusnya anak tersebut masuk SLB. Mungkin ini inklusi ya termasuknya. Silakan mohon Ibu Catherine atau Pak Adlan untuk menjawab pertanyaan di akhir ini. Yang terakhir ya? Iya betul Ibu, sepertinya ini belum yang terkait SLB Ya sekolah memang negeri. ini mungkin yang sarannya saya melihat praktek baik di Solo ya. Jadi memang Solo ya memprioritaskan anak-anak yang disabilitas itu yang tidak memiliki keterlambatan atau masalah di intelektual. Jadi IQ-nya mereka tetapkan minimal 70 atau 80 di situ ya. Lalu mereka sampaikan sekolah-sekolah mana saja yang SD negerinya sudah siap untuk menerima anak-anak disabilitas ya, dengan menyampaikan data terkait dengan tenaga gurunya ya, yang ada seperti apa, fasilitas sekolah seperti apa. Tapi kalau orang tuanya memaksa silahkan saja. Ya, karena apa? Karena memang undang-undang disabilitas kita sudah memerintahkan anak dengan berbagai keragaman harus dilayani di sekolah umum. Yang penting orang tuanya tahu konsekuensinya. Kalau dia memilih sekolah yang dekat, konsekuensi sampaikan bahwa kami memang dari zonasi ini karena keterbatasan sarana prasarana yang ada baru menetapkan 1 atau 2. Nah, kalau orang tua yang ditetapkan tersebut orang tuanya nggak mau, ya sampaikan konsekuensinya di sini. Gitu. Jadi bagaimana menyampaikannya ya konsekuensi itu, dan itu saya pikir sebagai orang tua itu bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau kita tidak memberikan alasannya ya mungkin orang tua juga tetap akan ngotot gitu ya. Kalau sampaikan bahwa ini seharusnya memang tidak diterima karena kalaupun anak itu dipaksakan maka justru pemenuhan layanan pendidikannya tidak bisa didapat karena terbatasnya sarana prasarana yang ada. Tapi memang sekolah dinas wajib untuk menetapkan dulu mana daerah-daerah sekolah-sekolah kita yang bisa menerima anak-anak disabilitas, karena saat ini kan itu sudah ada PP tentang penyandang disabilitas ya, memang itu perintahnya wajib kepada seluruh sekolah untuk menerima. Tapi dengan skala prioritas anggaran yang ada, dinas bisa secara bertahap untuk menyiapkan itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya bagaimana menerangkan kepada orang tua dengan lebih jelas dan alasan serta konsekuensinya. Terima kasih Mbak Deni. Ya, terima kasih Bu Catherine, jelas, singkat, dan memang harus ada dari orang tua harus memahami karena memang SD negeri memang tidak semuanya difasilitasi untuk ada keterbatasan pada siswanya. Pak Adlan mungkin ada yang ingin ditambahkan atau cukup dari Pak Andrea? Sudah cukup saya rasa Ibu. Pak Adlan mohon di mute dulu.
Baik, Bapak Ibu narasumber, sepertinya di kolom pertanyaan di chat kita sudah habis pertanyaannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pertanyaan dijawab, mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pak Bambang, bagaimana, ada komentar untuk mengakhiri webinar ini? Sudah cukup? Silakan Pak. Nik, langsung saja. Oh siap, terima kasih. Baik Bapak Ibu narasumber, sekali lagi untuk para seluruh peserta webinar siang hari ini, terima kasih saya ucapkan telah berpartisipasi secara aktif dalam acara webinar yang bertemakan Siap Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2020. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan, menyampaikan menindaklanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa harus ditekankan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini, untuk penerimaan siswa baru khususnya di jenjang sekolah dasar masih ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Tapi untuk jalur prestasi ini tidak berlaku untuk TK dan sekolah dasar. Kemudian untuk sekolah dasar memang yang ditekankan adalah usia. Apabila usianya masih di bawah, bisa dilihat kuotanya. Apakah kalau misalnya memang masih ada kuota di sekolah itu, untuk usia anak yang 6 tahun di bawah, mungkin akhirnya bisa diterima dengan pertimbangan tentunya faktor psikologis dari anak tersebut. Kami mengharapkan dari Direktorat Sekolah Dasar, khususnya dari Kementerian, agar pemerintah daerah setempat bisa cepat melaksanakan sosialisasi ini, agar pelaksanaan PPDB di masing-masing daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu narasumber, Ibu Catherine, semua pihak punya wewenangnya, siapa yang menugaskan apa, seperti halnya pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang apa, kemudian untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sendiri wewenangnya dalam bidang apa, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bu Katrina. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini akan membuat pelaksanaan PPDB kita berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta webinar. Saya Nikni Kartika sebagai host merangkap merangkap moderator, mohon maaf. Undur diri, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, sampai ketemu. Terima kasih Pak Kadis, Bu Catherine. Terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Catherine, Bu Nini, Pak Terima Andre. kasih Pak Adlan. Ya, sampai jumpa. Ya, Kami tunggu di ketemu Medan. nanti. Iya, siap Pak Adlan. Ya, Bu Mudah-mudahan bisa Dirjen. ketemu langsung. Iya, Ya, silakan. datang ke Terima Medan, kami kasih. siap. Siap. Ya, kami tunggu. Siap, terima kasih. Ya, makasih Pak semua. Adlan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.